yang mau saya obrolkan bersama Anda sore hari ini. Apa coba? Kunang-kunang. Nah, kira-kira di daerah Anda masih nggak ya ada kunang-kunang yang berkeliaran, bertebaran di saat malam hari sehingga tampak seperti ada bintang di bumi kita? Nah, kira-kira ada nggak? Kalau sudah tidak ada, why? Kenapa kira-kira? Ya, kenapa sih kita semakin hari semakin jarang saja melihat kunang-kunang di alam semesta ini, terutama di daerah kita. Nah, ada apa gerangan? Ya, ngomongin soal kunang-kunang, tidak lepas dari pendaran cahaya yang menari-nari di antara rumputan tinggi pada malam hari. Bukan sekadar pemandangan indah pastinya, melainkan sebuah simfoni komunikasi yang sudah berlangsung sejak zaman dulu kala sama dinosaurus. Seorang profesor ekologi evolusi dan perilaku di Tufts University, Sarah Lewis, mengenang momen 3 dekade saat ratusan kunang-kunang meluncur indah di halaman belakang rumahnya di North Carolina. Nah, pengalaman luar biasa itu rupa-rupanya membawanya pada sebuah perjalanan riset panjang untuk mengungkap rahasia keluarga kumbang Lampridae itu, Lampridae ya, yang ternyata telah berkolonisasi ya mengolonisasi bumi selama lebih dari 100 juta tahun dan terbagi menjadi sekitar 2.000 spesies di seluruh dunia. Jadi dengan kata lain, kunang-kunang itu sudah ada di bumi sejak 100 juta tahun yang lalu. Nah, spesiesnya ini terbagi ke dalam 2.000 spesies. Tapi keajaiban yang menyelimuti masa kecil banyak orang itu ya, sekarang ini perlahan-lahan memudar seiring dengan meredupnya cahaya mereka di berbagai belahan dunia. Mungkin termasuk juga di daerah Anda. Nah, data dari The Guardian menyebutkan meskipun kunang-kunang telah bertahan dari kepunahan massal purba, keberadaan mereka sekarang justru terancam oleh aktivitas manusia modern. Nah, apa yang menyebabkan serangga bercahaya itu menghilang secara massal? Dan mampukah kita menyelamatkan sisa-sisa cahaya mereka sebelum benar-benar padam selamanya? Ya, itu adalah sebuah pertanyaan yang patut kita renungkan. Tapi sembari merenung, ini dia satu informasi penting untuk Anda, bahwa ternyata ancaman terhadap kunang-kunang ini ternyata bersifat sistematis dan kompleks. Sebuah laporan pada tahun 2019 dari Xerxes University for Invertebrate Conservation ya, yang disusun juga oleh Sarah Lewis menyebutkan bahwa hilangnya habitat kunang-kunang ini menjadi faktor yang paling fatal. Nah, sebagaimana dilaporkan di Guardian, spesies dari genus Pteroptyx ya di Asia Tenggara ini rupa-rupanya sangat menderita karena pembukaan lahan untuk perkebunan kelapa sawit di sepanjang tepi sungai. Larva mereka yang hidup di lumpur selama berbulan-bulan rupa-rupanya juga membutuhkan ekosistem bakau yang utuh untuk bertahan hidup. Dan ketika hutan tersebut hilang pula panggung bagi tarian cahaya sinkron yang selama ini menjadi daya tarik wisata. Nah, selain kehilangan rumah, polusi cahaya juga menjadi pembunuh senyap ya bagi ritual perkawinan mereka. Ya, berdasarkan studi Lewis dan Avalon Owens di jurnal Ecology and Evolution yang terbit pada tahun 2018 menyebutkan cahaya buatan ini mengacaukan kemampuan pejantan ya, kemampuan pejantan untuk mengirimkan sinyal kepada betina. Di sisi lain, penggunaan pestisida spektrum luas yang meresap ke dalam tanah ternyata juga menjadi ancaman bagi nyawa larva kunang-kunang sebelum mereka sempat dewasa. Nah, belum lagi tekanan dari festival serangga di Tiongkok pada tahun 2016
Ini yang memperdagangkan festival ini memperdagangkan lebih dari 17 juta ekor kunang-kunang dari alam liar. Nah, rentannya siklus hidup mereka ditambah diet yang spesifik, sangat spesifik, ini membuat kumbang-kumbang ini sulit beradaptasi dengan perubahan lingkungan yang drastis. Nah, tetapi ada kabar baik dari Kebun Raya Bali. Jadi di tengah kekhawatiran global, upaya pelestarian di tingkat lokal ini sedikit memberikan secerca harapan. Ya, melalui siaran pers yang diterima National Geographic Indonesia dipaparkan tentang kolaborasi antara Kebun Raya Bali dan Nusantara Wilderness dalam mengeksplorasi biodiversitas fauna malam. Nah, pada zona krepuskular pukul 16 hingga 21 waktu Indonesia Tengah, para peneliti dan 40 peserta menemukan populasi melimpah dari jenis Lamprigera spp dan Abscondita spp di area Panca Yatnya dan Lakeview. Hadiah Cahyono dari Kebun Raya Wilayah Timur menekankan bahwa kebun raya berfungsi sebagai ruang konservasi hidup yang menjaga mikroklimat stabil dengan kelembapan tinggi dan suhu sejuk. Nah, keberadaan kunang-kunang di Bali ini rupa-rupanya juga menjadi indikator bioekologis bahwa kualitas udara serta vegetasi di sana masih terjaga dengan baik. Bella Evangelista dari Nusantara Wilderness ini juga menjelaskan bahwa kegiatan ini bertujuan mengajak publik memahami bagaimana lingkungan bekerja menjaga keseimbangan alam. Nah, melalui pemantauan rutin terhadap berbagai kelompok fauna, mulai dari amfibi hingga vegetasi seperti Ficus spp dan juga Biscovia javanica, Kebun Raya Bali ini membuktikan bahwa pengendalian intensitas cahaya buatan saat ini menjadi sangat krusial. Direktur Pengelola Kebun Raya, Marga Anggrianto, ini juga berharap inisiatif ini menumbuhkan kesadaran kolektif untuk melindungi habitat alami sebagai satu kesatuan ekosistem yang utuh. Nah, upaya menyelamatkan kunang-kunang ini bisa dimulai dari halaman rumah kita sendiri melalui tindakan-tindakan praktis yang disarankan oleh National Geographic. Nah, kita bisa mulainya dengan langkah pertama adalah menciptakan habitat ramah dengan membiarkan serasah daun dan tumpukan kayu tetap berada di sudut halaman sebagai tempat bersembunyi larva yang gemar memangsa cacing tanah. Terus menanam semak asli dan membiarkan rumput tumbuh sedikit lebih tinggi, ini juga akan membantu menjaga kelembapan tanah yang vital bagi siklus hidup mereka. Dan selain itu nih kawan, meminimalisir lampu luar ruangan dengan memasang sensor gerak atau penutup tirai di malam hari, ini akan sangat membantu agar komunikasi cahaya mereka tidak terputus. Ya, kesadaran sebagai wisatawan dan warga dunia ini juga memegang peranan penting. Saat mengunjungi lokasi wisata kunang-kunang, kita diimbau untuk tidak menginjak tanah secara sembarangan dan menghindari penggunaan senter tanpa filter merah gelap. Nah, seperti dijelaskan oleh Sarah Lewis, kunang-kunang adalah jendela menuju keajaiban alami yang sangat layak untuk kita selamatkan. Nah, dengan menghentikan penggunaan pestisida dan bergabung dalam gerakan konservasi bersama komunitas lokal, kita sedang memastikan bahwa generasi mendatang masih bisa merasakan keajaiban dari percikan cahaya di kegelapan malam yang dikeluarkan dari kunang-kunang. Ya, anak sekarang pada ngerti nggak ya kunang-kunang? Jangan-jangan nggak pernah lihat. Nah, ini dia problem tuh. Ya, kenapa? Karena lingkungan kita sedang tidak baik-baik saja kalau kunang-kunang itu tidak pernah muncul di lingkungan sekitar kita. Itu problem. Ya, ngomongin soal lingkungan, banyak sekali perkara yang harus kita selesaikan. Tetapi tanda-tanda alam perlu kita baca. Ya, itulah kita. Jangan-jangan kita kadung serakah kali ya.
Oke deh, saya tunggu informasi dari Anda di 0855420912 ya, untuk berbagi informasi ataupun merespon informasi yang saya bagikan untuk Anda.